Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang menolong kami hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami bisa bangun. Kami bersyukur dalam segala keadaan tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih sudah menopang kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami mohon urapan Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini, Bapak Ibu Saudara kami di tempat masing-masing untuk kami merenungkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya waktu berdiam dan mendengar. Kita akan bersama belajar pentingnya waktu berdiam dan mendengar dari Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua, saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah firman Tuhan yang datang bagi Yeremia. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian perikop ini mau mengingatkan kepada kita pentingnya untuk waktu berdiam dan mendengar. Tuhan mengingatkan umat Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ada sesuatu yang terjadi pada saat itu di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah bangsa Yehuda. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mengingat kembali bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda, ya, kerajaan Yehuda, di mana anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang kembali dari awal mulanya itu kan mereka dalam perbudakan Mesir. Tuhan mengingatkan kepada mereka situasi mereka sekarang. Pergilah beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Di ayat 4 juga, dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Dengarlah firman Tuhan. Pentingnya waktu berdiam dan untuk mendengar. Pentingnya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara punya waktu untuk diam dan mendengar. Dalam bagian ini, diam dan mendengar apa yang Tuhan katakan itu adalah waktu di mana kita bisa mengerti sebenarnya kita sedang sibuk melakukan apa. Kita sedang ada di posisi atau ada di titik mana. Saat orang sibuk dengan perjalanannya, bersemangat dengan kegiatannya, bahkan kadang tidak ingat apa yang sebenarnya terpenting dalam hidupnya dan harus dilakukan. Atau seseorang yang sedang terus berjalan, tidak sadar dia sudah ada di mana. Oh iya, sudah sampai di sini, kita ada di sini sekarang. Nah, pentingnya waktu berdiam dan mendengar firman Tuhan ini adalah waktu di mana saya dan Bapak Ibu Saudara mendengar apa yang Tuhan mau katakan tentang kita. Pentingnya waktu diam dan mendengar itu adalah sebenarnya kebersediaan untuk mengerti
sebenarnya untuk memahami diri kita sedang ada di mana. Apakah kita masih ada dalam jalur trek Tuhan? Apakah kita sudah menyimpang? Atau kalau kita sudah menyimpang, seberapa jauh kita menyimpang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti seseorang yang sedang sangat senang berjalan. Saking senangnya berjalan, dia terus berjalan, menikmati pemandangan, menikmati keindahan, sampai dia tidak tahu sudah ada di mana dia sekarang. Tuhan mau bangsa Israel itu diam dan mendengar apa yang Tuhan katakan. Yang pertama yang Tuhan mau katakan adalah tentang kasih, tentang cinta mula-mula. Kita ingat dalam perjanjian baru, cinta mula-mula ini dibahas oleh Rasul Paulus ya. Cinta mula-mula. Tapi jauh sebelumnya di masa perjanjian lama dalam kitab Yeremia, ini juga sudah dituliskan. Firman Tuhan begini, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Ini kasih mula-mula. Kasih mula-mula umat itu kepada Tuhan. Perjumpaan umat itu dengan Tuhan. Menikmati hal-hal yang indah. Sampai dikatakan engkau menjadi pengantin, engkau mau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Tapi itu begitu indah. Karena ada dalam cinta mula-mula, cinta seorang mempelai, cinta pada masa muda, cinta pada masa pengantin. Cinta yang begitu indah yang dinikmati, apapun yang terjadi adalah hal yang membahagiakan, tetap berkobar dalam hati karena terus berelasi dengan Tuhan. Cinta seorang pengantin itu kan cinta yang sedang membara, bahkan ingat pada masa pengantin itu mengucapkan janji nikah. Janji yang tidak mudah itu Bapak Ibu Saudara. Tapi itu diucapkan dengan sukacita, diucapkan dengan semangat, diucapkan dengan penuh kegembiraan, dengan komitmen yang kuat. Aku mengasihimu, aku menerimamu menjadi suamiku, menjadi pasanganku, baik sehat maupun sakit, baik senang maupun susah. Nah, Tuhan ingat akan kasih mula-mula umat itu. Engkau siap, engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang gak ada tetaburannya, gak ada tanamannya. Tapi sekarang begitu engkau ada di tanah Kanaan, di tanah yang penuh berkat, engkau mulai menjauh. Engkau mulai mengikuti dewa kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara, perlunya waktu berdiam dan mendengar isi hati Tuhan. Untuk kita mengoreksi ada di mana sekarang cinta kita kepada Allah. Adakah sekarang cinta kita cinta seperti seorang mempelai yang siap mengikuti Tuhan, baik keadaan susah ataupun senang, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, tetap mengikuti Tuhan seperti seorang mempelai, tidak menjauh. Karena situasi kita lebih enak sekarang, situasi sudah lebih nyaman sekarang, maka mulai meninggalkan Tuhan. Ini konteksnya Yeremia melayani umat Tuhan yang meninggalkan Allah bukan karena kesulitan loh. Tapi kan dalam keadaan kita bisa juga kesulitan, bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah yang kita kasihi, sama seperti mempelai. Pasangan suami istri sekarang meninggalkan pasangannya ada dua macam, karena kenikmatan dunia dan juga kesengsaraan dunia. Maka janji nikah itu jelas sekali, mengasihi engkau dalam keadaan susah ataupun senang. Ada orang yang karena keadaannya senang sudah mulai susah mengasihi, mencintai pasangannya. Ada orang yang dalam keadaan susah sulit mengasihi Tuhannya. Tapi ada orang yang juga dalam keadaan sangat senang, bahagia, berlimpah berkat, susah mengasihi Tuhannya. Yang diikuti dewa kesia-siaan, yang diikuti keinginan hatinya, keinginan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, pentingnya waktu berdiam dan mendengar suara Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita dan mengingatkan. Yang pertama, sampai di sini Tuhan
masih mengingat kasih kita, apa komitmen kita, apa kerinduan kita, apa janji setia kita. Waktu Bapak Ibu Saudara mengikut Yesus, dibaptis, peneguhan sidi, apa yang menjadi komitmen Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melayani Tuhan dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan kaya atau miskin? Mari kita bersama-sama kembali berdiam dan mendengarkan suara Tuhan, mengoreksi hati kita sampai di manakah kasih kita kepada Allah. Jika kita sudah mulai berada di luar track Tuhan, kita mulai menjauh pelan-pelan dari Tuhan, tidak ada waktu lagi ngobrol dengan Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk kita berrelasi intim dengan Tuhan, menikmati doa, menikmati penyembahan. Semua aktivitas kita lakukan tapi tanpa cinta. Sama seperti seorang yang hanya bersama-sama saja tinggal satu rumah tapi tidak ada cinta. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada kasih mula-mula, kasih seorang pengantin, kasih pada masa muda, kasih kepada Yesus Kristus, Allah yang terus setia dengan kita. Marilah kita tetap setia melayani. Marilah kita tetap setia mengerjakan pekerjaannya. Marilah kita tetap setia beribadah kepadanya. Marilah kita tetap setia mencintai Tuhan Yesus. Baik keadaan susah ataupun senang, keadaan sehat ataupun sakit, keadaan kaya ataupun miskin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa jika Engkau melihat kami mulai sibuk dengan kesenangan kami sendiri, kami mulai meninggalkan Tuhan, mulai menjauh daripada Tuhan dan mengikuti kesia-siaan dunia ini, ampunilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kembali kepada kasih kami, kasih di masa muda, kasih mula-mula di saat kami hidup berjumpa dengan Tuhan dan menerima cinta Tuhan sebagai Allah kami yang menyelamatkan kami. Terima kasih, berkatilah komitmen kami, kerinduan kami hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami dalam segala keadaan, untuk kami tetap cinta Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, untuk kami terus berpegang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.